Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Permainan yang licik, permainan yang kotor berakhir sudah dengan video suara dari Habib Rizik yang menjadi saksi tentang pengejaran di jalan tol. Nanti saya sertakan, dan saya terima kasih kepada orang yang menunjukkan link bahwa video itu sudah beredar ya, di dunia maya, dan saya akan mengambilnya dari Hendry Official. Sudah saya download, akan saya sertakan. Jadi saya mendengar itu, saya bergetar hati saya. Alangkah busuknya kepolisian Republik Indonesia kita. Dan Habib Rizik katanya tidak mungkin menuduh yang melakukan itu adalah polisi, tetapi Allah dengan takdirnya membuat mulut polisi itu dibuka dan mengaku bahwa yang mengejar itu Polda Metro Jaya. Dibuka oleh Allah, mereka mengaku kalau katanya Habib Rizik ini, kalau misalnya mereka diam saja, tentu tidak tahu siapa yang melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap 6 syuhada. Tetapi Allah membuka mulut mereka sehingga mereka mengungkapkan bahwa yang melakukan adalah mereka dalam rangka penyidikan atau apa. Jadi saya berikan catatan sedikit ya. Video itu Masya Allah, astagfirullahaladzim, alangkah jahatnya polisi kita ya, alangkah biadabnya mereka itu yang melakukan kejahatannya. Masya Allah. Jadi pertama-tama dalam video itu Habib Rizik bersaksi bahwa pernyataan pers yang dikeluarkan oleh DPP, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, adalah benar tentang kronologis kejadian yang menewaskan 6 syuhada itu. Jadi dia mengakui menjadi saksi bahwa isinya adalah benar. Dan itu yang tampaknya harus bisa dipercaya, yang bisa diikuti jadi pedoman. Bukan versi yang lain tentang kronologis kejadian tanggal Senin dini hari tanggal 7 Desember 2020. Poin yang kedua yang diungkapkan oleh Habib Rizik dalam video itu adalah saat kejadian katanya tidak satu pun dari kami, katanya, dari rombongan itu yang mengira bahwa yang melakukan pengejaran di jalan tol, pemepetan itu adalah kepolisian. Dia tidak mengira sama sekali. Mereka tidak mengira sama sekali, tidak menduga. Yang kami tahu, kata Habib Rizik, mereka adalah orang-orang jahat yang berusaha mencelakakan rombongan Habib Rizik beserta keluarga. Jadi mereka nggak tahu itu, bahwa yang melakukan pemepetan, pengejaran, salib menyalib itu untuk mencelakakan mereka itu polisi. Tidak tahu saat kejadian, tapi tahunya setelah polisi melakukan konferensi pers dan mengungkapkan bahwa yang melakukan adalah mereka. Itu Allah yang menggerakkan dan membuka mulut-mulut mereka, kata Habib Rizik. Kalau mereka misalnya bungkam saja sampai kiamat, Habib Rizik dan timnya tidak tahu bahwa yang melakukan pengejaran dan usaha mencelakakan itu adalah polisi. Tapi Allah membuka mulut-mulut mereka. Itu yang ketiga, mobil mereka itu katanya orang-orang jahat itu lebih dari 3 ya. Salib menyalib, mereka berusaha mencapai mobil Habib Hanif, menantunya, yang berada di belakang mobil Habib Rizik Syihab ya, yang persis di belakang mobil saya, kata Habib Rizik. Terus yang keempat, Habib Rizik Syihab memberikan pujian yang begitu tinggi terhadap pengawal-pengawal, khususnya mereka tidak bersenjata, kata Habib Rizik. Mereka sangat luar biasa, sangat cerdas para syuhada pengawal itu, luar biasa. Sehingga penjahat itu tidak satu pun yang bisa mencapai kami, kata Habib Rizik ya. Betapa cerdasnya pengawal-pengawal itu, betapa sikapnya mereka, betapa beraninya mereka tanpa senjata untuk melindungi ya
rombongan, Masya Allah. Terus kata Habib Rizik, tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai. Jadi kalau ada rahasia, ada ungkapan bahwa pengawal itu dipersenjatai, maka kata Habib Rizik adalah bohong besar. Karena kami, kata Habib Rizik, tidak pernah mengira akan diperlakukan seperti itu malam itu. Jadi kembali Habib Rizik dalam menit yang keberapa itu memuji laskar Front Pembela Islam itu yang sangat luar biasa, betapa setianya mereka. Dan mereka kemudian tertawa-tawa karena sudah berhasil ya, mengusir atau membuat rombongan itu selamat, tidak bisa dicapai oleh orang-orang jahat itu. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka ya akan dibantai oleh polisi-polisi itu. Tapi mereka senang sudah bisa menyelamatkan kami, kata Habib Rizik. Itulah ya, Masya Allah. Saya marah, ini marah. Ya Rahman ya Rahim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Dan di pertengahan video itu, satu saat akan melakukan konferensi pers dan akan menjelaskan secara nasional dan akan menuntut secara hukum mereka yang jahat itu. Hanya Allah tempat kita berlindung. Engkaulah ya Allah pelindung kami di dunia, dan Engkaulah pelindung kami di alam akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Silahkan menyimak sendiri suara asli dari Habib Rizik Syihab untuk pertama kalinya muncul setelah sekarang hari Rabu jam 1:30 saya melakukan rekaman ini. Rabu usai selesai maulid Nabi di majelis sebelah. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Viralkan video ini. Pemerintahan kita Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azam perjuangannya, dijaga zahir batinnya, dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama. Mudah-mudahan selalu menangkan perjuangan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta maaf kepada imam besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadha al-madar al-sharif nu'azzi jami'a ahli bait al-mujahidin asy-syuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا. آمين يا رب العالمين. Ibadah kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar.
Lagi saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan sebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan tes itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka dengan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi yang mendadak luar biasa, para sahabat kita laskar pengawal yang paling belakang ini sudah ada 2 mobil. Luar biasa, mereka cerdas, mereka brilliant, mereka berani, mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi sehingga arah penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk disampaikan. Bukan bagaimana sikapnya mereka, cerdasnya mereka, susahnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin yang kedua, bahwa tujuan kalau pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar, sehingga ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu, dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para saat ini mengawal, tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam mobil. Dan subhanallah, ya awalnya keempat yang bisa saya sampaikan di sini dengan takdir Allah, wallahu, tanpa mereka ini para sahabat, mungkin kami sudah digiring ke medan perang saya yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya. Untuk serangkah juga tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Tapi itu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana ya, bagaimana mereka tertawa, saudara senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejahatan. Begitu mereka melihat saya dan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejahatan, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibandang, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sungguh, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers
dalam pikiran pusat adalah Islam masih dicantumkan orang yang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran besar. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya Pak. Tapi subhanallah, tak kalah dari pagi sampai siang, kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi saudara di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol. Sudah setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari palsu ada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka saudara. Tak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, kalau para penyerang, para penyergap, para penyumpil, saudara kami semua juga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya Tuhan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya Tuhan. Subhanallah, Allah, hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal pertanyaan mereka tutup seumur hidup pun, kami tidak tahu ya Tuhan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha Berkata. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara. Sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional dan saya sampaikan kepada semua seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan keadaan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara dan mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya Tuhan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya Tuhan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya Tuhan. Kita harus melakukan jihad fisabilillah. Jangan lupa, syuhada kita yang 6 ini mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga kabar, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah mati sebagai syahid. Insya Allah sahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami meminta bantuan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren atau Ulama Saleh ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas meminta keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya Tuhan, dibawa rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semua syuhadanya nanti diterima. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP MPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya Pak. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dan berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus membentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat, karena di dalam kejadian itu ada 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 dan ditambah 1
kita dan salah seorang anak kerabat kami ya Allah. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh dibiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka tak teror, terintimidasi, mereka bisa tidak takut. Ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh pergolakan semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya Allah, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dan mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi ya Allah, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau bakal maghrib banyak kode macet di jalan ya Allah. Nah, lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memberikan yaitu tenaga kami kesehatan kami. Dan selain itu juga, saudara kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk dikirim ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga tujuan kami hanya tempat peristirahatan, sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat dan sungguh kami punya pengajian keluarga, baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk sister yang menemani cucu-cucu kami, itu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang dikirim ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan ke-6 syuhada ini. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda di sini. Itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para syuhada, keluarga para syuhada, Anda semuanya harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho kepada keputusan Allah, dan jangan khawatir. Keluarga Anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga, bisa dimasukkan ke dalam surga. Itu saja yang bisa sampaikan. Kita jangan menunda lagi, langsung kita laksanakan sholat jenazah saat ini. Sudah untuk semua syuhada. Silakan anggota keluarga di sok pertama ini kan Ustaz Rafiq selamat datang. Silakan Dr. Haikal Hasan. Silakan di sok pertama keluarga semua ya.